Ya, jadi dalam Rakernas ini bukan hanya intelijen tapi seluruh bidang. Seluruh Oleh bidang. karena itu, karena ini juga sudah diundangkan suatu undang-undang baru yaitu KUHP dan mungkin pembahasan rancangan KUHP, maka juga di sini dibahas juga masalah strategi hal-hal yang strategis terkait dengan KUHP tersebut dan juga RKUHP. Karena apa? Karena dalam KUHP baru itu ada hal yang baru. Saya harapkan Persaja ini menjadi wadah untuk seluruh jaksa untuk melakukan apa ya, inovasi-inovasi atau menuangkan pikiran-pikirannya tetapi yang konstruktif yang bisa membangun institusi ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Hai sobat Puspenkum, kembali hadir pojok Puspenkum di tengah-tengah keceriaan Rakernas 2023. Coba Ya. sampai belibet 2023. Dan suksesnya pembukaan Rakernas tadi pagi pasti hasil kerja keras panitia. Benar nggak sih, Jel? Luar biasa Pak, dari pagi sampai udah siang hari ini. Benar, meriah sekali acaranya. Iya. Dan kita lihat peserta nggak ada yang ngantuk loh. Benar banget. Iya, karena ketua penyelenggara Rakernas itu turun langsung di lapangan tadi teriak. Siap. Kalau enggak gitu gak ada yang masuk gitu. Luar biasa. Dan hadir di tengah kita tentunya Iya. narasumber yang ada kaitan dengan penyelenggaraan Rakernas ya. Iya Jel, benar ya. banget. Pak Dan ini Amir Yanto selaku Bapak Ketua Jaminten. Umum Penyelenggaraan Rakernas 2023. kali ini rada beda ya Pak, kali ini Agak ada beda. tepuk tangannya dari Ada luar penonton ya. bayaran. Ya, boleh sekali lagi ya. Kenapa ini penonton Iya. bayarannya rame di sini? Iya benar. Yang hadir ini mantan Kampus Penkum. Benar. Loh, mantan Kabak Pengembangan. Iya. Dan tadi ada request dari Pak Kapus Penkum juga katanya kalau untuk yang ini terserah 7 jam ke depan bisa. Boleh. katanya. Selamat datang Pak. Selamat datang Ya, Bapak. terima kasih Mas Dedi, Mbak Angel, Angel. Bapak. Pak, kita ini hadir di tengah-tengah booth-nya Puspenkum Pak. Yang merupakan dukungan dan supporting arahan dari Pak Jam Intel. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini Pak, bagaimana yang Bapak rasakan tentang publikasi di tengah-tengah masyarakat Pak? Sebetulnya publikasi sudah bagus ya. Terbukti memang salah satu tolok ukurnya ya itu hasil survei bahwa kinerja kejaksaan itu dinilai masyarakat paling tinggi dari penegak hukum yang lain. Ini tentu saja salah satu adalah kerja keras daripada Puspenkum yang memberitakan kinerja kejaksaan itu. Namun demikian bahwa saya kira kinerja ini tidak bisa ukur, tidak boleh puas sampai di situ, harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu walaupun saya sudah menilai bahwa Puspenkum sudah bagus, oleh karena itu harus terus kita bekerja keras, jangan sampai bosan untuk meningkatkan kinerja Puspenkum. Siap Bapak. Pak Amir, kita ngelihat bahwa Rakernas tahun ini kan berbeda polanya dengan tahun sebelumnya. Kira-kira sebagai Ketua Umum Penyelenggara Pak, apa harapan Bapak dalam pelaksanaan Rakernas ini nanti? Harapannya yaitu bahwa dalam Rakernas ini yang pertama dari Rakernas ini bisa menyusun laporan kinerja tahun 2022 yang paling tidak akuntabel ya. Berikutnya juga bisa menyusun kebutuhan real dan program kerja yang baik untuk tahun anggaran 2024 itu. Selain itu juga menjadi pembelajaran untuk seluruh para pegawai struktural, baik itu di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejari, untuk belajar bagaimana membuat suatu laporan tahunan yang lengkap, kemudian juga akuntabel, dan juga bagaimana cara menyusun program kerja dan kebutuhan real anggaran sehingga benar-benar mencerminkan pelaksanaan TUSI maupun program-program nasional.
Kita ada yang, menurut saya gini Pak, dalam kepanitiaan Rakernas kali ini ada yang berbeda kalau menurut saya Pak. Yang berbeda itu pembentukan panitianya itu apa benar-benar terstruktur gitu Pak, nggak terlalu banyak dalam panitiaan itu Pak. Ini sebenarnya dibangun konsep semacam itu untuk tujuan apa sih Pak? Sebenarnya dalam bekerja ini kan yang penting efektif dan efisien. Oleh karena itu percuma kita membuat suatu panitia yang banyak tetapi tidak kerja itu aja, Pak, ya? Yang kerja hanya sedikit. Oleh karena itu ya sedikit saja sehingga kita memonitor kemudian mengarahkan kemudian mengawasi itu lebih mudah. Kan lebih mudah sedikit orang daripada banyak orang. Nah, kalau banyak orang melihat pun mata sudah sepet. Iya benar-benar Pak, siap. Jadi kalau ngomongin capaian kinerja intelijen, Jel, kamu di daerah merasakan nggak sih banyaknya penangkapan DPO, banyaknya proyek strategis nasional yang dilakukan pengawalan itu. Terasa nggak sih kalau di daerah itu, Jel? Terasa banget Pak. Terasa khususnya, Mbak Ijel dari mana? Dari siap daerah? Pak, saya dari Badung Pak, Bali. Oh dari Bandung, saya kira dari Papua. Badung Pak. Siap. Kalau melihat, mohon maaf, rambutnya itu antara perbatasan Papua dengan Maluku. Memang asli Siap. Papua Pak, asli Papua Pak. Jadi sebenarnya itu tujuannya Pak, supaya Bapak ingat saya terus, jadi yang keriting pasti Angel gitu. Papuanya dari mana? Siap, saya Jayapura Pak, asli Serui Pak. Jayapura. Siap. Kalau saya dulu di Irian hampir 5 tahun juga. Bapak ya Pak ya, Dirian Pak ya. Siap. Di Biak dan Manokwari. Wah, luar biasa. Saya CPNS-nya di Manokwari Pak. Siap. Pak Jamintel, dalam Rakernas ini ada hal baru nggak sih Pak yang disusun atau mungkin direncanakan oleh jajaran Jamintel Pak? Dalam hal baru yaitu pelaksanaannya. Kalau dulu Rakernas itu kan dilaksanakan pada akhir tahun ya untuk itu dan untuk menyusun rencana kerja tahun berikutnya. Misalkan dilaksanakan Desember 2022 itu untuk menyusun program kerja dan anggaran tahun 2023. Padahal 2023 itu anggaran sudah diketok. Nah oleh karena itu maka dirubah sekarang di awal tahun ini adalah sebenarnya di awal tahun sehingga untuk tadi menyusun mengevaluasi kinerja tahun 2022 dan juga menyusun program kerja dan kebutuhan real anggaran tahun 2024. Termasuk penguatan intelijen dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 Pak ya. Di situ kan banyak tugas dan fungsi intelijen yang mungkin bisa mendukung optimalisasi capaian kinerja kejaksaan Pak. Ya jadi dalam Rakernas ini bukan hanya intelijen tapi seluruh bidang. Oleh karena itu karena ini juga sudah diundangkan suatu undang-undang baru yaitu KUHP dan mungkin pembahasan rancangan KUHP, maka juga di sini dibahas juga masalah strategi hal-hal yang strategis terkait dengan KUHP tersebut dan juga RKUHP. Karena apa? Karena dalam KUHP baru itu ada hal yang baru yang memang dalam KUHP yang lama belum ada, tapi mungkin diambil dari doktrin-doktrin atau teori-teori yang masuk di situ ya. Oleh karena itu inilah salah satu hal untuk masukan sehingga bagaimana kita juga harus berbenah diri, harus cepat. Yang pertama adalah persiapan untuk paling tidak merubah aturan internal kejaksaan terkait dengan masalah tindak pidana ini sesuai dengan KUHP yang baru. Yang kedua juga jaksa-jaksa di kejaksaan ya, khususnya yang muda seperti Mbak Angel ini harus segera beradaptasi, yaitu segera mempelajari KUHP yang baru ini sehingga pada waktu penerapan tidak terjadi satu kesalahan ya seperti itu. Bapak izin, sekarang saya mulai masuk di bidang intelijen secara khusus ini. Kita ngelihat bahwa capaian kinerja 2022 Pak, itu kontribusi bidang intelijen terhadap terwujudnya penguatan ekonomi nasional Pak, khususnya dalam pengamanan proyek-proyek pembangunan strategis nasional, itu mencapai 313 triliun Pak. Nah ini apa harapan Bapak ke depan di tahun 2023 untuk konsistensi capaian kinerja bidang PPS Pak? Ya tentu saja saya mengharapkan ke depan kawan-kawan
di Intel semakin profesional seperti diharapkan oleh Bapak Jaksung, bahwa dalam rangka melakukan pengamanan PPS ini sebenarnya yang harus dilihat itu oleh orang itu adalah ada enggak dalam proyek strategis itu ada suatu ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, atau paling enggak potensi adanya AGHT tersebut, sehingga dari situ dicarikan suatu solusi sehingga AGHT tersebut tidak sampai mengganggu pelaksanaan proyek tersebut, atau potensi AGHT itu tidak sampai terjadi sehingga proyek itu selesai tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Dan itu menyangkut kepercayaan lembaga lain ya Pak ya. Makin hari kepercayaan lembaga lain terhadap kejaksaan juga meningkat nih. Nah mungkin strategi Bapak untuk lebih meyakinkan stakeholder gitu Pak. Mungkin ada strategi khusus dari Jamintel Pak? Ya, yang pertama bahwa kita harus memberikan pelayanan yang terbaik ya, yang cepat. Makanya Terapsila Diaksa yang ketiga adalah wicaksana. Artinya kita harus kan di situ bijaksana untuk dan tingkah laku khususnya dalam penerapan tugas dan kewenangan. Oleh karena itu kita sebagai abdi negara ya, jaksa juga harus memberikan pelayanan yang baik. Oleh karena itu semua itu kita anggap sebagai kepentingan kita, oleh karena harus kita beri pelayanan yang terbaik. Jangan sampai misalnya tamu datang kita tunda-tunda untuk nunggu yang lama ya, kemudian juga dalam penyelesaian apa yang diharapkan lama, karena tentu saja pihak-pihak BUMN atau kementerian itu minta tolong minta pengamanan kepada kita itu untuk segera proyek itu cepat selesai. Nah oleh karena itu di sini saya tekankan bahwa seluruh jajaran intelijen khususnya di direktur kalau di tingkat Kejaksaan Agung ya, itu untuk memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada para pemohon tersebut. Oke. Bapak, upaya preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap penyimpangan perilaku para pegawainya itu sangat intensitasnya terus dilakukan oleh jajaran Jamintel dan pengawasan Pak. Namun dalam kenyataannya juga masih ada aja oknum-oknum di internal kita yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin, integritas, segala macam. Dengan eksistensi Satgas 53 sendiri Pak, seperti apa nanti ke depan untuk makin mencegah terjadinya penyimpangan Pak? Ya, sebetulnya makanya inilah yang harus kita hilangkan, bahwa salah satu fungsi intelijen adalah melakukan pengamanan sumber daya organisasi. Oleh karena itu saya harapkan seluruh jajaran intelijen di daerah itu untuk melakukan PAM SDO terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan oleh di kejaksaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua harus menghilangkan statement bahwa kalau kita melakukan PAM SDO dikira nanti menginteli bidang yang lain. Demikian juga bidang lain juga harus merasa bahwa dilakukan PAM SDO bukan berarti diintelin. Tapi kalau saya kira kalau bekerjanya benar, baik, saya kira tidak masalah. Nah oleh karena itu saya kira yang sering merasa diintelin oleh bidang intelijen itu adalah kemungkinan kerjanya ya kurang beres. Nah itu. Nah oleh karena itu maka saya selalu menekankan kepada jajaran intelijen untuk meningkatkan PAM SDO, dan apabila menemukan dugaan suatu penyimpangan maka segera laporkan kepada pimpinan untuk diambil suatu tindakan seperlunya. Terkait dengan capaian kinerja tabur, Angel, kamu ada yang mau ditanya nggak sama beliau? Ya Pak, mungkin kalau dari Angel, karena tadi Pak Dedi udah fokus ke bidang intelijen, saya juga mau tanya terkait harapan Bapak selaku Ketua PJI Pak. Mungkin persennya... Persaja loh sekarang, bukan PJI lagi. Persaja, oh iya persaja. Mungkin harapannya setelah Rakernas ini tuh seperti apa Pak terhadap jaksa-jaksa khususnya Pak? Sebenarnya dalam Rakernas ini tidak ada kaitannya dengan secara langsung ya dengan Persaja, tetapi bahwa keberadaan Persaja ini harus bisa mendukung untuk penguatan organisasi kejaksaan, baik khususnya dalam pelaksanaan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini yang masih hangat yaitu bahwa telah diundangkan KUHP yang baru. Oleh karena itu saya mengharapkan seluruh jaksa mulai saat ini sudah mempelajari KUHP tersebut dan mendiskusikan sehingga nanti bisa menerapkan KUHP itu dengan baik dan benar dalam rangka penanganan tindak pidana yang
ditangani oleh para jaksa tersebut. Ya. Nah ini sekarang pertanyaan terakhir nih Pak, karena Bapak sibuk sekali sebagai ketua. Izin Pak, Rakernas sedang berlangsung. Ada pesan untuk para peserta Rakernas Pak? Ya pesan saya bahwa dalam trikrama adiaksa yang kedua itu kan bekerja untuk memperoleh hasil yang sempurna. Ya. Nah untuk bisa bekerja sempurna itu harus berunsur utama kebetulan rasa tanggung jawab. Menurut saya orang bisa dikatakan bertanggung jawab itu minimal ada 3 unsur yang harus dimiliki. Yang pertama adalah profesionalitas, ya. Tanpa profesionalitas, tidak punya keahlian, tidak punya ilmu, saya kira tidak bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah oleh karena itu Mbak Angel yang masih muda saya kira tolong dipupuk terus profesionalitas ini. Yang kedua saya kira integritas. Integritas ya saya kira bagaimana kita melaksanakan dengan seluruhnya ya. Atau mungkin mudahnya ada tahu yang benar dan salah, kemudian baik buruk diambil yang benar yang baik, saya kira itulah integritas. Kemudian yang terakhir adalah disiplin. Nah ini saya melihat kedisiplinan dari mohon maaf beliau-beliau ini saya kira masih kurang, makanya saya sebagai ketua umum tadi sampai mengobrak-obrak untuk segera masuk. Padahal sudah tahu dalam jadwal dan sudah dibagikan jam 8 harus sudah mulai pembukaan, tetapi jam 8 masih kawan-kawan belum siap misalkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya kira Bapak Jaksa Agung sudah menunggu dengan lama, kalau misalnya nggak segera masuk kan mestinya juga agak malu. Tapi disinilah maka kesadaran mari kita tambahkan disiplin kita, profesionalitas kita, kemudian juga integritas kita dan tambah bijaksana sehingga dengan demikian maka saya yakin kalau trikrama adiaksa ini sudah dilaksanakan baik maka kepercayaan masyarakat kepada kejaksaan itu pasti akan meningkat dan saya kira juga penyimpangan yang akan semakin berkurang, bahkan mungkin tidak akan ada penyimpangan dalam melaksanakan tugas. Amin, keren. Luar biasa. Otomatis langsung tepuk tangannya otomatis. Itu otomatis ini, penonton bayarannya banyak banget ini. Honor saya berapa ini? Pak Puji. Puji susah Pak kalau dimintain cair honor cepat Pak. Terima kasih Pak Amirianto selaku Ketua Umum Penyelenggaraan Rakernas 2023 dan sehari-hari sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen. Mudah-mudahan seluruh arahan beliau. Mungkin ya, boleh Pak. Nambahkan Pak, monggo Pak. Nambahkan terkait dengan Persaja. Jadi saya sebagai Ketua Umum adalah hanya mengkoordinir, oleh karena itu saya harapkan Persaja ini menjadi wadah untuk seluruh jaksa untuk melakukan inovasi atau menuangkan pikiran-pikirannya tetapi yang konstruktif yang bisa membangun institusi ini dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Oleh karena itu apabila ada permasalahan para jaksa jangan sampai misalkan membuat satu grup-grup yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawab tapi mungkin bisa disalurkan melalui Persaja. Memperkuat sinergitas seluruh jaksa, memperkuat komitmen kebersamaan dan membangun profesionalitas jaksa di masa mendatang menjadi tujuan kita bersama. Terima kasih Pak Jamintel. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk semuanya. Sehat. Pojok Puspenkum.